Oke, teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing gimana sih caraku meningkatkan penjualan lewat Instagram. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin. Buat teman-teman yang nonton video ini, aku doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari namanya virus atau mara bahaya yang sekarang lagi ada di Indonesia. Kayak biasanya nih, sebelum aku lanjut untuk video kali ini, kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like video ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis, kalian bisa langsung aja tanya atau DM di Instagramku di @ganjar_mulia. Dan kalau misalnya kalian pengen cari vendor atau kalian butuh clothingan bertemakan culture atau streetwear Jepang, kalian bisa follow @masahirocloth ya, link aku taruh description di bawah. So teman-teman, langsung aja nih kita mulai pembahasan tentang tema kali ini. Oke teman-teman, sebelum aku mulai video ini, aku pengen disclaimer dulu ya. Semua tips yang bakalan aku kasih ini adalah based on experience-ku sendiri. Jadi aku ambil experience-ku di clothinganku, yaitu di Masahiro Cloth. Bisa jadi tips ini relevan untuk kalian, bisa juga beberapa poin mungkin nggak relevan ya, tergantung sama IG kalian atau sama bisnis kalian juga kayak gitu. Oke, langsung aja nih teman-teman. Yang pertama, bikin profil yang menarik. Nah, bikin profil yang menarik itu gimana sih mas? Jadi kalau ini akun untuk brand atau untuk jualan, sebisa mungkin bio profil kalian seinformatif, to the point mungkin. Contoh di sini kayak brandku yang di Masahiro Cloth ini ya. Nah, di sini kan ada tulisan Endless Pride. Endless Pride itu kayak slogannya dari Masahiro. Nah, di sini juga ada kayak Masahiro katalog. Di situ adalah katalog-katalog yang ready biar gampang orang itu tahu atau orang itu cari katalognya Masahiro sekarang yang lagi ready itu yang mana sih. Nah, di Masahiro katalog itu kita selalu update untuk dari size kemudian ketersediaan gitu, kita selalu update real time. Jadi buat orang-orang yang mungkin cari Masahiro itu bisa langsung tahu, oh ternyata di sini size-nya yang ini masih ada, size yang ini udah nggak ada. Jadi orang tuh tahu. Untuk mempermudahkan ketika orang itu mau order, biasanya kan langsung ke WA gitu. Nah, itu di bawahnya kan ada tulisannya order link di sini. Itu kalau misalnya kalian klik di situ langsung terhubung sama WA admin, Topet sama Shopee. Jadi untuk memudahkan teman-teman itu nggak harus tanya lagi, mas kalau mau order kayak gimana mas? Untuk memudahkan para pembeli supaya mereka tuh punya pilihan gitu, mau direct langsung, jadi langsung pembayaran lewat WA atau lewat Tokopedia atau dari Shopee. Jadi terserah mereka gitu. Pokoknya kita masukin 3 itu, mana yang menurut customer nyaman, ya udah pakai itu aja gitu. Dan tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi. Nah, kadang dikasih informasi gini aja tuh, kadang orang-orang masih banyak yang tanya, mas cara ordernya gimana? Nah, itu udah aku udah nggak habis pikir, aku udah ya mungkin ya kemauan membacanya itu sangat minim lah, biasa lah. Oke, kemudian poin nomor 2 nih, posting konten secara teratur. Nih buat kalian yang baru terjun atau baru memulai untuk bikin brand dan baru bikin akun IG, itu jangan khawatir teman-teman. Kalian bisa pakai cara gini, coba isi atau upload postingan secara berkala. Nah, gunanya apa mas? Nah, gunanya adalah buat IG kalian yang masih baru supaya orang itu bisa betah gitu loh, betah untuk lama-lama di Instagrammu gitu. Karena kalau misalnya IG masih baru itu biasanya kan masih jarang uploadan ya, jarang sesuatu yang diupload kayak gitu. Nah, kalian bisa atur atau kalian bisa setting postingan itu mungkin 3 kali sehari atau sehari sekali. Pokoknya pastikan Instagram kalian itu banyak orang datang. Jadi kalau misalnya kalian belum bikin atau kalian belum mendaftarkan untuk jadi Instagram bisnis, ya kalian harus mengaktifkan itu dulu teman-teman. Karena kalau misalnya kalian nggak aktifin itu, kalian nggak tahu Instagram kalian itu di reach orang itu seberapa banyak. Nah, tujuan dari posting konten secara teratur itu adalah supaya kita itu atau Instagram kita itu bisa nge-reach orang-orang atau audiens yang baru. Nah, contoh kalian pernah tahu nggak sih atau kalian pernah sadar nggak sih kalau misalnya kalian lagi iseng-iseng scroll di search gitu ya, itu kan kenapa kok ada banyak konten-konten atau postingan orang-orang yang kita sendiri nggak follow tapi keluar di situ? Karena
algoritma Instagram, semakin sering konten kita dilihat sama orang, semakin besar postingan kita keluar di search itu tadi teman-teman. Nah, kalau misalnya kita jarang upload nih, terus brand kita masih baru misalnya, ya pasti kunjungan orang ke IG kita itu bakalan kecil dan itu pasti nggak diprioritaskan sama algoritmanya Instagram. Nah, jadi intinya kalau misalnya kalian masih baru atau kalian masih baru baru mulai, kemudian postingan kalian masih dikit, ya kalian genjot untuk posting banyak konten. Nah, kontennya apa aja mas? Ya kontennya harus yang relate sama bisnis kalian atau sama brand kalian kayak gitu. Dan itu urusan konten apa mas yang bagus? Ya itu silakan kalian berkreasikan sekreatif kalian sendiri aja. Atau kalian bisa rembuk sama tim kalian gimana nih untuk konten-konten yang sekiranya orang itu tertarik untuk lihat Instagram kalian kayak gitu. Nah lanjut poin nomor 3. Nah poin nomor 3, postinglah yang gak selalu tentang jualan. Nah ini dulu tips yang sering aku pakai waktu di awal-awal Masahiro. Karena ya waktu itu aku mungkin karena masih sedikit katalog, otomatis aku harus cari sesuatu atau aku harus buat postingan yang relate ya, yang nyambung sama brandku kayak gitu. Intinya adalah gini teman-teman, kalau misalnya brand kalian masih baru, kalian nggak harus kok untuk postingan tentang produk kalian, nggak harus kalian posting tentang jualan kalian kayak gitu. Kalian bisa posting tentang mungkin kayak tips-tips atau how to atau apalah pokoknya yang masih relate sama brand kalian kayak gitu. Oke lanjut poin nomor 4, kalian bisa upload testimoni. Nah ini yang sering aku lakukan waktu di awal-awal dulu teman-teman. Tujuannya apa sih mas? Nah untuk upload testimoni ini sering banget dan hampir setiap hari aku lakukan waktu Masahiro masih awal-awal dulu. Ya tujuannya apa? Supaya orang itu tahu kalau misalnya Masahiro ini tuh real gitu, bukan akun scam atau akun fake kayak gitu. Kadang kan orang ada yang was-was ya karena akunnya follower masih sedikit nih, kemudian postingan juga masih beberapa, otomatis orang ada yang berpikiran bahwa wah ini masih belum terbukti atau masih belum legit lah kayak gitu. Nah itu kalian bisa upload ya pokoknya testimoni lah tentang entah itu wah terima kasih kak barangnya udah nyampe, atau kalian bisa posting kalau misalnya wah produk kalian ini dari customer kalian ya, wah terima kasih kak produknya bagus bla 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 kayak gitu. Itu kalian posting aja nggak apa-apa untuk di awal-awal kayak gitu. Dan ini berlaku kalau misalnya kalian udah pernah atau udah ada pembelian ya teman-teman, karena kan kalau misalnya kalian belum ada yang beli kan nggak ada testimoninya. Nah ini berlaku kalau misalnya produk kalian udah ada yang beli. Nah, ketika produk kalian udah ada yang kebeli, itu kalian coba mintain testimoni ke customer kalian. Kalian bisa tanyain, "Kak, gimana produknya udah nyampe belum? Kemudian gimana enak nggak kaosnya atau apanya kayak gitu kan." Nah, dari testi itu kalian bisa posting ke Instagram kalian. Nah, ini penting untuk membangun trust orang-orang tentang brand kalian gitu, terutama kan brand kalian yang masih baru. Nah, kalau misalnya kalian masih belum ada penjualan, supaya orang itu mikirnya legit atau akun kalian bukan akun fake, kalian bisa taruh link e-commerce di bio kalian. Jadi supaya orang itu tahu. Karena kalau misalnya udah masuk di e-commerce, biasanya orang udah nggak terlalu takut gitu kan untuk ditipu atau di scam. Poin yang terakhir nih, poin nomor 5, maksimalkan hashtag. Nah, ini pasti banyak yang tanya, apakah relevan mas main hashtag di tahun 2020 ini? Dari beberapa artikel yang aku udah baca, hashtag untuk sampai tahun ini itu masih relevan. Cuma mungkin algoritmanya yang agak sedikit bergeser. Masih banyak kok orang-orang cari produk melalui hashtag di Instagram. Nah, kalau misalnya kalian tanya, "Mas, yang maksimal itu hashtagnya kayak gimana, Mas?" Ya, kalau dari yang aku baca dan pengalamanku juga, yang paling efektif adalah kalian pakai hashtag maksimal 5 deh, atau mentok-mentok 10 lah. Kalau misalnya udah di atas 10, itu bisa dibilang nggak terlalu efektif karena algoritma Instagram itu nganggep kalau postingan kalian itu bisa jadi kayak spam. Nah, hashtagnya juga harus relevan atau harus relate sama postnya kayak gitu. Karena algoritma sekarang itu pintar teman-teman. Nah, hashtag ini juga harus relevan ya teman-teman. Jangan misal kamu pakai hashtag kayak contoh kayak nama artis atau hal-hal yang mungkin nggak nyambung sama postinganmu. Itu sebenarnya sama aja bohong gitu, karena orang nyari hashtag ya sesuai sama apa yang dia tulis di hashtagnya gitu kan nggak mungkin misal jual kaos apalah gitu, brand apa, misalnya kalian punya brand terus kalian kasih Justin Bieber atau kayak Selena Gomez kayak gitu, itu kan
nggak relate, kecuali emang kaos kalian gambarnya ada Justin Bieber atau ada Selena Gomeznya gitu, ya masih relate. Kalau misalnya itu nyelentang jauh, ya menurutku nggak worth it juga. Kalau misalnya kebanyakan hashtag juga pasti bakalan itu tadi dihitung spam atau dianggap spam sama Instagram kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja 5 tips yang sederhana yang menurutku itu basic banget untuk meningkatkan penjualan atau seenggaknya meningkatkan kunjungan orang ke Instagram kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya tips lain selain yang aku sebutkan tadi, kalian bisa coba komen di bawah supaya teman-teman yang nonton juga bisa terbantu gitu kan. Kita sama-sama belajar di sini. Oke lah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.